Mbak nggak diizin sama suami. Saya nggak diizinin ikut-ikutan. Kenapa nggak diizinin? Ya karena suami saya tahu cerita saya. Saya kan pengen nyari adik saya. Nggak boleh nyari adik kandung sendiri. Iya, karena adik saya tuh udah jahat sama saya dulunya. Makanya suami saya nggak bolehin. Jahat? Jahat gimana maksudnya? Jadi ceritanya gini, Mas. Dulu kan saya tinggal bareng satu rumah. Nah, ibu saya itu udah meninggal kecelakaan. Nah, semenjak orang tua kita meninggal, adik saya itu sifatnya berubah. Jadi pemarah, kasar gitu. Dan akhirnya saya diusir sama dia. Hah? Walaupun dia seorang kakak yang pernah diusir sama adiknya yang namanya Jainal, tapi Mirna ini nggak sakit hati. Dia nggak pernah mengungkit-ungkit masalah itu, tapi dia malah pengen ketemu sama adiknya, pengen mencari di mana keberadaan adiknya ini. Astagfirullahaladzim. Kok bisa diusir sih, Mbak? Astagfirullah. Saya juga kurang tahu hal apa yang membuat dia mengusir saya. Jadi nggak berantem, nggak ada masalah dulu sebelumnya? Mungkin dia takut harusnya dikuasain sama saya. Betapa dia sayangnya sama adiknya, betapa dia pengen berkorban buat adiknya. Karena itu cuma adik satu-satunya. Semenjak orang tuanya meninggal dunia kedua-duanya, semua harta kekayaan dan warisan pastinya jatuh ke dua orang anak ini. Astagfirullahaladzim, cuman gara-gara harta sampai kakaknya diusir sendiri. Saya juga kurang tahu. Saya keingetan terus sama dia. Dan beberapa minggu ini Nggak, semenjak Mbak diusir itu, terus Mbak tinggal di mana? semenjak saya pergi dari rumah itu, saya nggak punya tempat tinggal. Iya, mau rumah tinggal terus gimana dong? Saya tidur di jalanan. Kadang-kadang di kolong jembatan. Kenapa nggak berusaha buat balik? Itu kan masih rumah Mbak juga. Saya takut, ya. Takut dianiaya lagi sama adik saya. Dipukulin, didorong, ditampar. Saya nggak punya uang pergi dari rumah. Kalau saya lapar, saya sampai nggak punya semua minta-minta. Itu yang pernah dialami sama Mirna. Dia terpaksa, dia pergi dari rumah. Dia tidur di jalanan, dia tidur di emperan toko. Bahkan dia pernah jadi pengamen di situ. Akhirnya saya beberapa hari saya kelontang-kelantung. Sebulan lah, sekitar sebulan. Saya ketemu sama Ibu Rini. Dia tinggal sendirian, nggak punya siapa-siapa. Saya juga baru kenal pas di jalanan, saya lagi ngemis sama dia, dibawa pulang, disuruh tinggal di rumah dia. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian saya dikenalin sama keponakan dia dan saya nikah. Nah, ini sekarang Mbak pengen mencari adiknya namanya Jainal ini. Ini kenapa nih Mbak? Beberapa bulan ini saya tuh sering ngimpiin dia. Baru aja sebulan yang lalu Wirna ini mimpi. Katanya di mimpinya itu didatengin adiknya namanya Jainal. Adiknya itu mukanya pucat, mukanya ketakutan, mukanya menangis minta tolong sama Wirna. Tolong Mbak, tolong Mbak, tolong. Saya kasihan, saya keingetan terus, makanya saya pengen ketemu sama dia, Mas. Sekarang dia di mana? Saya sih sempat mau cari, saya minta tolong sama suami, tapi malah suami marah-marah. Dan akhirnya Wirna ini nekat mencari adiknya di rumahnya.
Rumah yang selama ini menjadi rumah orang tua dia yang dia tinggalin di situ. Wirna sendiri nggak boleh masuk. Rumahnya digembok karena rumahnya sudah disita sama bank. Berarti rumah itu disita sama abang dan pasti Jainal ini diusir, Mbak. Setelah rumahnya disita sama bank, utang-utangnya banyak, Jainal kemana? Nggak pernah ada tahu kabarnya. Oke, ini Mbak udah ingin sekali ketemu sama adiknya berarti ya. Kira-kira petunjuk awal untuk mencari adik Mbak kemana ya? Saya juga belum tahu kemana. Dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia cuma pengen ketemu sama adiknya. Nah, petunjuk pertama adalah rumah tempat orang tuanya dulu tinggal. Dan Mirna pun pernah tinggal di sana. Coba Mbak kita datang ke sana lagi. Kita tanya sama tetangga, kita tanya sama orang-orang sekitar, atau kita tanya sama tokoh sesepuh di sana, atau kita tanya sama Pak RT RW-nya. Pasti tahu di mana Jainal. Nah, ini Ini rumahnya. nih rumah saya. Oh, ini saya tinggal. Gede juga ya. Saya sekarang udah di situ sama Coba kita lihat di situ ya. Yuk. Rumahnya memang gede, pagarnya pun tinggi. Wirna ini pasti orang kaya dulunya. Tapi rumahnya disita sama bank, dikunci. Pokoknya udah dilelang ini Mbak, udah punya orang ini. Karena udah nggak ada tulisannya. Biasanya kalau udah nggak ada tulisannya berarti udah dilelang, udah laku sama orang. Terus juga sekarang Pak RT-nya nggak tahu siapa saya. Coba aja tanya warga di sini, Mbak. Tanya Pak RT RW di sini ya. Nah, ini coba nih. Pak, misi Pak. Ya, Maaf, Bapak warga di sini? iya, iya. Pak, kalau RT-nya di sini mana Pak ya? Oh, RT-nya rumahnya ini belok kanan, Pak. Ke bawah, rumah cat kuning Pak Ridwan. Ini Ini, Belok jalan kanan? Ini belok kanan, ya, ke bawah. Pak Ridwan. Rumahnya cat kuning. RT berapa Pak ini? RT 8. RT 8 ya? Ya, makasih Pak ya. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Dikasih tahu alamatnya RT. Kita langsung menuju ke rumahnya RT. Permisi Pak. Iya, mau nanya, ini rumahnya Pak RT Pak? Oh iya, Iya. saya Pak Ridwan RT di sini. Oh iya, saya Mandala di Valley. Ada apa nih? Iya gini Pak RT, ini mau nanya. Ini kan dulu Mbak Wirna ini pernah tinggal di rumah besar ini nih Pak. Oh iya, iya. Yang putih. Iya, iya, yang putih. Ya, katanya kan udah disita sama bank Pak. Iya, iya, iya. Nah di situ dulu ada adiknya tinggal, namanya Jainal ya. Iya. Sampai di tempatnya RT, RT-nya ini cerita. Dia setahun yang lalu menikah dan iya, Udah iya, menikah Pak. iya sudah. Kaget ini Mirna. Berarti Jainal udah menikah. Kok saya nggak diundang? Kok saya nggak tahu? Saya ini kakaknya loh.